Nah, sekarang kita akan membahas mengenai XRD, X-ray diffraction. X-ray diffraction ini banyak sekali dari kakak-kakak senior kalian yang menggunakan untuk tugas akhir, dan tidak hanya untuk akademisi, bahkan peneliti, kemudian juga perusahaan menggunakan X-ray diffraction. Tujuannya untuk mengetahui secara kuantitas dan kualitas bagaimana analisis dari segi senyawa. Nah, senyawa ini kompleks, jadi senyawa ini dimulai dari atom, kemudian atom ini nanti akan dilihat seberapa difraksi yang diberikan. Ya, jadi ketika X-ray ini berhamburan kepada ke titik-titik atom. Nah, di atom ini nanti akan jadi atom terdiri dari elektron-elektron yang mengelilingi, kemudian ada di tengahnya ada proton. Sinar X ini akan mengenai elektron-elektron pada material tersebut. Nah, elektron-elektron ini akan menyerap energi dari X-ray, kemudian serapan energi ini akan dipantulkan. Nah, itu yang disebut difraksi. Nah, pantulan energi ini nanti akan dibaca oleh yang namanya detektor. Nah, detektor ini nanti akan melihat seperti apa ciri khas dari material ini yang ditampilkan dalam bentuk struktur kristal. Ya, jadi struktur kristal ini misalnya dia heksagonal, close pack, atau BCC, atau FCC. Kemudian bagaimana juga indeks Miller-nya itu bisa dilihat juga dari detektor. Jadi difraksi sinar X ini sangat populer, banyak sekali digunakan dari berbagai kalangan untuk berbagai kepentingan juga. Dan ini sangat luas ya, tidak hanya teknik material, teknik kimia menggunakan sinar X, kemudian juga farmasi, kemudian dari segi studi kelayakan juga menggunakan sinar X. Suara saya masih terdengar jelas ya? Mohon konfirmasi dulu. Terdengar, Pak. Iya, Pak. Oke. Takutnya sinyalnya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi SRD ini alat uji sama seperti SIM. Ya, jadi salah satu karakterisasi material yang digunakan untuk analisis ada dua ya, kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, kita bisa melihat sampel ini dia mengandung unsur apa. Atau bisa merupakan senyawa kompleks, atau juga berupa fasa. Ya, misalnya dia single kristal, atau mungkin polimorfus, atau polikristal, dan lain-lain. Itu secara kualitatif, kita bisa mengidentifikasi. Nah, sedangkan secara kuantitatif, kita bisa menentukan komposisinya. Nah, ini perlu diingat ya, beda dengan IDX. IDX kan dia mencatat dari unsur per unsur. Misalnya C-nya berapa persen atomik, O-nya berapa persen, weight persen, kemudian misalnya untuk melihat maaf, komposisi AU berapa persen dari IDX, itu bisa dilihat per unsur. Nah, sedangkan ini per komposisi, jadi yang dimaksud per komposisi, misalnya di sini komposisi CaCO3. Ada kandungan CaCO3, kemudian ada kandungan aluminium, itu dilihat dari per komposisinya, misalnya CaCO3 berapa persen, aluminium berapa persen. Dan komposisi ini dilihat dari peak-nya. Jadi nanti akan saya tunjukkan peak itu yang mana. Peak ini nanti yang akan dilihat dari hasil SRD. Dan faktor ketinggian peak, kemudian FWHM itu nanti akan menunjukkan seberapa besar komposisinya. Nanti akan di slide selanjutnya.
Kemudian juga bisa melihat ukuran kristal. Ya, karena SRD ini berhubungan dengan kristal. Ya, perlu diingat ya. Jadi struktur kristal itu ada yang namanya amorfus, ada yang namanya kristalin. Ya, ini perlu diingat kembali. Kristalin itu seperti apa, amorfus seperti apa, kemudian juga cirinya seperti apa. Dan kristal ini nanti akan dilihat ukurannya sesuai dengan jenis kristalnya. Kemudian juga bisa melihat dari regangan dan tegangan sisa. Ini biasanya digunakan untuk analisis pada cacat atau mungkin pada failure analysis dan sebagainya. Nah, kemudian di sini analisis SRD yang dilakukan berhubungan dengan alat ukur misalnya MO, SEM, DM. Jadi perlu diingat SRD ini tidak bisa melihat secara morfologi. Morfologi hanya bisa dilakukan oleh Microsoft Optic, SEM, atau TEM. Nah, sedangkan SRD ini sebagai pelengkap. Ya, jadi misalnya kita sudah tahu morfologi dari material silika, misalnya morfologinya berbentuk kasar, kemudian teridentifikasi di sini ada permukaan yang terang, kemudian yang gelap. Nah, dari permukaan ini kita mengidentifikasi kira-kira fasa yang muncul apa, atau komposisinya apa, atau senyawanya apa yang akan dilihat ketika kita ingin mengetahui analisis kuantitatifnya. Jadi SRD ini merupakan pelengkap dari hasil pengujian MO, SEM, ataupun TEM. Nah, jadi pengamatan dari SRD ini untuk mengidentifikasi fasa. Ya, fasa ini misalnya ya, kita lihat misalnya di sini ada fasa Fe2O3. Kemudian misalnya ada contoh lain, fasa Fe3C misalnya. Nah, ini bisa diidentifikasi melalui SRD. Sedangkan untuk SDX, analisis komposisi, yang biasanya dibarengi dengan SEM, itu hanya bisa menganalisis secara unsur. Misalnya di EDX ngelihat FE-nya berapa persen. FE misalnya 60 wake persen. Kemudian U-nya misalnya 40 wake persen. Jadi dia hanya bisa melihat per unsur. Nah, sedangkan SRD bisa melihat secara senyawa atau fasa. Ya, seperti ini. Dan itu akan dikuantifikasi berapa persentasenya. Kemudian juga selain itu kita bisa melihat distribusi fasanya. Distribusi fasa yang teridentifikasi berdasarkan hasil SRD. Distribusi ini nanti akan terlihat dari peak ya, masing-masing peak. Jadi nanti saya akan tunjukkan peaknya seperti apa. Kemudian untuk keperluan dari SRD itu biasanya digunakan untuk berbagai macam ya. Contohnya pada yang tadi saya sebutkan ada farmasi, kemudian juga untuk melihat komposisi dari suatu fasa, kemudian juga untuk mengkonfirmasi dari hasil SEM, OM, atau TEM. Dan kadang juga di sini ada material unknown yang istilahnya kita belum tahu nih kira-kira ini materialnya apa ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari SRD. Kemudian juga contoh lain ada material baru yang hasil reaksi, kemudian juga beberapa pengujian lainnya. Itu bisa dilihat dari SRD. Nah, ini contoh ada beberapa
hal dalam proses identifikasi material. Yang pertama, yang tadi ya, failure analysis. Jadi ada fenomena kerusakan material, misalnya di kondisi lapangan, akibat lingkungan. Jadi ini berhubungan dengan teknik lingkungan. Kemudian dari sini kita bisa melihat apa yang kita bisa analisis, yaitu proses korosi yang kita bisa identifikasi dengan SRD. Jadi proses korosi ini kita bisa melihat bagaimana material itu bisa terjadi kerusakan. Ya, ini contohnya ya pada stainless steel screw. Ini struktur plate bagian tengah, yang dimana ini terjadi kegagalan dan ada produk korosinya. Nah, produk korosi ini nanti yang akan dicek, diuji dengan yang namanya SRD. Nah, cara ngujinya gimana? Apakah material ini langsung diambil kemudian diuji? Ya, perlu diingat di sini bagi yang sudah pernah melihat mesin SRD itu holdernya tidak besar ya. Jadi untuk meletakkan spesimen itu butuh preparasi. Jadi tidak serta-merta produk ini langsung dibawa kemudian diuji. Jadi produk itu diambil truknya, ya bagian yang korosi, kemudian digerus atau istilahnya kita buat bubuk, semacam bubuk ya, digerus, kemudian berupa serbuk. Nah, serbuk ini nanti yang akan kita uji di mesin SRD. Nah, serbuk ini yang seperti ini ya, contohnya berwarna putih yang hasil dari kikisan preparasi sampel dari hasil penggerusan. Nah, itu untuk ini ya, untuk failure analysis. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengamati kira-kira korosi ini apa sih produk korosinya, apa yang menyebabkan dia terjadi kegagalan. Dari pengamatan ini kita bisa menyimpulkan, jadi karena ada kandungan senyawa ini menyebabkan adanya kegagalan. Nah, itu dari bidang failure analysis. Nah, sedangkan dari raw material, jadi benar-benar masih bahan mentah, dan juga ada hasil rekayasa. Jadi hasil dari proses, misalnya dari farmasi atau dari biomaterial dan sebagainya, itu kita ingin mengidentifikasi hasil proses itu dengan SRD. Beberapa pengujian ini dilakukan tujuannya untuk mengidentifikasi terhadap ekstraksi obat misalnya, kemudian juga untuk melihat kelayakannya, apakah di sini ada kandungan yang sifatnya karsinogenik atau mungkin yang menyebabkan adanya penolakan tubuh misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari senyawanya, yaitu menggunakan SRD. Nah, jadi SRD ini sangat banyak sekali ya aplikasinya. Dan untuk preparasi sampelnya kebanyakan bisa menggunakan puder atau bubuk, atau bisa menggunakan senyawa padatan. Senyawa padatan. Nah, ini contohnya ya pada farmasi, misalnya kita ingin melihat senyawa pada obat-obatan ini, kandungannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan standar. Nah, ini bisa, kalau misalnya kalau di QC ada kandungannya yang tidak diperbolehkan, itu di-reject. Nah, ini salah satu fungsi SRD. Dan bidang lainnya contohnya pada identifikasi kelayakan tanah. Nah, contohnya di sini ada identifikasi tanah dan lempung. Jadi ada tanah yang sifatnya itu dia bisa mengembang ketika diberikan air. Nah, dan sifat ini itu harus dites ya, harus diuji. Sifat tanah ini apakah memiliki kandungan yang dinamakan misalnya kandungan ya tanah lempung, atau mungkin semburan lapindo ya, dan atau sejenisnya. Nah, kandungan ini itu perlu diidentifikasi dulu. Identifikasi apakah
senyawanya mengandung lempung atau mungkin tanah kapur dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan SRD. Dan tentunya ini untuk melihat ya apakah ada pencemaran di tanah atau mungkin tidak layak dan sebagainya. Kemudian juga untuk jalanan, apalagi di sini untuk jalan raya yang tadi ya mengenai tanah yang bila diberi air itu akan mengembang. Nah, tanah ini yang disebut komponen montmorillonite. Jadi dia sifatnya ketika diberi air dia mengembang. Dan itu sangat berbahaya ketika ada hujan, itu bisa menggerakkan tanah. Nah, sehingga perlu ada studi kelayakan apakah tanah ini bisa dibuat jalan raya atau mungkin konstruksi bangunan dan sebagainya. Dan ini bisa diidentifikasi menggunakan SRD. Nah, itu secara umum untuk aplikasi X-ray diffraction. Jadi X-ray itu tidak hanya untuk ronsen. Jadi dalam segi bidang medis itu kebanyakan berpikir X-ray itu hanya untuk melihat misalnya apakah terjadi kerusakan tulang pada manusia sehingga dironsen. Jadi X-ray ini dalam pengujian itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi unsur, senyawa, komposisi, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada. Ya, jadi difraksi sinar X ini, difraksi sinar X itu seperti ini gambarnya. Kalau misalnya pernah ke lab terpadu itu sudah ada mesinnya, kemudian kalian pernah mengamati. Jadi ada bagian, mungkin saya gambarkan ya. Ini mesinnya, kemudian di bagian atas, nah itu ada bagian holder, detektor, dan juga tube penghasil sinar X. Nah, kalau misalnya kita lihat diperbesar, itu ada 3 bagian utama. Yang pertama di sini ada tube penghasil sinar X. Nah, tube ini dihasilkan biasanya dari tembaga, ya katoda tembaga. Nah, katoda tembaga ini nanti yang akan menembak sinar X menuju yang namanya sampel. Jadi seperti ini dia pemberian sinar X-nya, kemudian dipantulkan, dan pantulan ini akan ditangkap oleh detektor. Jadi ini nanti yang akan dilihat seberapa pantulan atau kita lihat dari segi derajatnya. Jadi nanti alatnya ini akan bergerak, alatnya akan bergerak baik dari tube penghasil sinar X dan detektor seiring dengan degree-nya atau derajat kemiringannya. Jadi nanti di sana di grafik akan dilihat berapa derajat dari 0 sampai 90 atau mungkin lebih. Jadi sinar X ini nanti akan menghamburkan dan mengenai sampel. Sampel itu terdiri dari atom-atom, yang dimana susunannya itu sesuai dengan kondisi masing-masing sampel. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur, atau kita kenal sebagai kristalin yang teratur, sedangkan yang tidak teratur amorfus. Nah, keteraturan atom ini nanti yang disebut yang akan menyusun yang namanya struktur kristal. Kemudian ada sinar X yang memantul ke tiap-tiap atom. Ya, seperti ini gambarannya. Dan di atom ini nanti akan ada, jadi di atom ini ada elektron-elektron. Nah, elektron ini nanti akan dikenai oleh sinar X. Nah, sinar X ini kemudian
karena energinya tidak cukup untuk melepas dari atom, ya, jadi elektron ini masih ada di lingkaran ini, dia hanya menyerap energi dari sinar X. Nah, energi ini nanti diserap kemudian dipantulkan kembali yang berupa sinyal. Nah, sinyal ini nanti akan dilihat dari peak. Ya, jadi nanti akan saya tunjukkan peaknya seperti apa. Kemudian dari peak ini kita bisa mengidentifikasi, oh ini material ini mengandung Fe, Fe2O3, atau mengandung emas, dan sebagainya. Nah, ini untuk difraksi sinar X. Jadi hasil itu berupa grafik ya. Bisa berupa tabel juga. Nah, tabel itu nanti dikonversi ke grafik. Grafik ini nanti ada intensitas dan sudut. Ya, selalu dua ya. Ada intensitas dan juga sudut. Sudut ini dalam sumbu X, sedangkan intensitas dalam sumbu Y. Ya, seperti ini. Jadi ini ada degree tadi, 2 theta. Itu tergantung ya. Jadi kita bisa men-setting degree-nya itu tergantung dari material kita. Misalnya teridentifikasi dari 0 derajat sampai 100 derajat atau 0 derajat sampai 80 derajat. Nah, itu tergantung dari material kita. Nah, kemudian yang tadi ya sumbu X itu untuk derajatnya, sumbu Y-nya itu untuk intensitas. Puncak-puncak ini, peak-peak ini nanti akan teridentifikasi yang namanya dengan JCPDS. Jadi JCPDS itu merupakan kartu untuk melihat ini kartu milik siapa, misalnya miliknya CU atau miliknya CU3SN atau milik senyawa dan sebagainya. Dan dari kartu ini kita bisa melihat, jadi ada bagian garis biru. Nah, itu milik senyawa tertentu. Jadi dari garis ini kita bisa melihat peak ini punya garis ini, peak ini punya garis ini. Dan garis itu biasanya disimbolkan berbagai warna. Misalnya ini biru. Biru punyanya CU. Ada juga garis lainnya misalnya hijau atau merah. Misalnya di sini. Yang merah punyanya misalnya O2 dan sebagainya. Nah, jadi garis ini harus apakah fit atau pas dengan peak-nya. Nah, kalau misalnya pas berarti ini punyanya CU. Kalau misalnya nggak pas berarti dia bukan punyanya O2 dan sebagainya. Jadi itu cara mengidentifikasi menggunakan peak. Dan juga bisa melihat dari persentase komposisi. Ini nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya pada material CU 85%, AL 15%. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat dari intensitasnya, kemudian dari tetanya. Ya, perlu diingat semakin tinggi intensitas, artinya sinyalnya semakin tinggi. Yang artinya identifikasi terhadap material itu semakin besar. Ya, jadi masing-masing peak itu memiliki intensitas yang berbeda. Ada yang tinggi, yang paling tinggi, dan sebagainya. Nah, kemudian dari peak ini ada nomor PDF-nya, JCPDS-nya. Yang artinya nomor ini punyanya kuprit atau CU2O. Sedangkan nomor 040836 punyanya copper atau tembaga dan sebagainya. Nah, contohnya ini ya, kita lihat yang untuk kuprit CU2O. Nah, dari nomor ini kita bisa melihat CU2O itu ada peak-peak yang sesuai di bagian degree sekitar 30 derajat, kemudian sekitar 36, 40, dan sebagainya. Yang artinya di titik ini itu dimiliki oleh senyawa CU2O. Dan tergantung juga intensitasnya, apakah sinyalnya tinggi atau mungkin rendah.
Dan intensitas ini tergantung juga dipengaruhi oleh kristalinitas. Kristalinitas. 60%, apakah kristalinitasnya ini 60%, 30%? Nah, itu tergantung dari apakah dia sifatnya kristalin atau amorfus. Nah, kemudian yang kedua, contohnya pada tembaga. Tembaga di sini, tembaga ini kalau dilihat hanya cuma satu ya. Sebentar, sorry. Satu, ada 3. Nah, jadi dicocokkan apakah peak-nya itu fit dengan punyanya si cover. Ya, kalau dilihat di sini, nah dia masuk di peak ini. Nah, kemudian yang lainnya masuk di peak ini. Begitu juga yang lainnya, misalnya aluminium. Nah, jadi dari sini kita bisa mengidentifikasi secara kualitatif apa kandungan senyawa dari material ini. Jadi dia ada Cu2O, Cu, Al, dan sebagainya. Nah, itu baru kualitatif ya. Sedangkan secara kuantitatif, dari SRD kita bisa melihat berapa persentasenya. Misalnya kupritnya berapa persen, covernya berapa persen, dan sebagainya. Nah, itu ada analisis lebih lanjut untuk melihat misalnya covernya lebih dominan 60%, aluminium covernya 5%, dan sebagainya. Yaitu untuk contoh hasil SRD pada Cu 85% plus Al 15%. Nah, kemudian untuk tahapan melihat PSRD atau powder X-ray diffraction, di sini ada beberapa tahap untuk menghasilkan gambar ya. Jadi di sini ada intensitas, ada 2 theta, yang dimana eksperimen ini dilakukan pada serbuk powder material. Jadi yang pertama di sini urutannya, di sini ada indexing space group. Jadi dilihat dia masuk grup mana untuk unit selnya dan juga space groupnya. Apakah BCC, HCP, kemudian juga setelah itu ada struktur model. Ya, jadi ada struktur model, model di sini berupa peak-peak, kemudian di-refine menggunakan revert, dan kemudian hasilnya adalah berupa final crystal structure. Jadi ini tahapan-tahapan hasil SRD berupa grafik 2 theta versus intensitas. Sebelum dia berupa grafik ini ya, yang berupa peak-peak. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai SRD, maksudnya di sini dalam hal analisis, kita perlu pahami dulu konsep dasar dari difraksi sinar X. Nah, difraksi ini berhubungan dengan atom, ya karena berhubungan dengan atom, berarti berhubungan dengan bagaimana susunan atomnya. Sehingga kita perlu bahas mengenai apa itu bahan kristal dan bahan non-kristal. Kemudian juga bagaimana sinar X itu diproduksi, dihasilkan dari mesin. Kemudian konsep dasar difraksi, pengujian difraksi sinar X, lalu baru kita bisa membicarakan bagaimana interpretasi hasilnya dan analisis lanjutannya dari hasil pengukuran sinar X. Nah, jadi kita perlu tahu dulu konsep dasarnya dulu. Jadi karena ini berhubungan dengan material yang diuji, kita perlu tahu dulu material itu yang paling kecil ada namanya atom. Nah, atom ini tersusun dari beberapa, maksudnya keteraturannya terdiri dari amorfus, ada kristalin.
Nah, keteraturan ini yang nanti kita lihat, misalnya di sini kristalinitas. Jadi kalau kristalinitas ini tinggi, berarti keteraturannya juga semakin tinggi. Jadi kristalinitas ini tergantung dari bagaimana susunan atom bisa mengatur posisi, ya, secara teratur ya di sini ya. Dan juga polanya juga lebih jelas. Sedangkan sebaliknya pada amorphous, dia susunan atomnya lebih tidak teratur dan juga tidak punya struktur pola. Nah, contohnya di sini kita lihat dari dalam suatu kisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom yang di sekelilingnya, kemudian dia teratur duplikasi ya, sama seperti yang lainnya dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk amorphous dalam satu kisi itu berbeda jumlah atomnya dan juga bentuknya juga berbeda, polanya juga berbeda. Nah, itu yang disebut amorphous. Dan tentunya dari kedua ini nanti akan membentuk pola yang berbeda juga hasil SRD. Nah, makanya di sini kristalinitas ditunjukkan dari peak hasil SRD. Pada umumnya kristalinitas yang tinggi itu ditunjukkan dengan peak yang tinggi. Sedangkan kristalinitas yang rendah atau amorphous itu ditunjukkan dengan broad peak atau istilahnya puncak yang tidak begitu tajam, ya seperti ini ya. Ini untuk amorphous. Ini untuk kristalin. Jadi kita balik lagi ke kristal. Apa itu kristal? Jadi struktur kristal itu ada dua, ada kisi dan basis. Nah, kisi itu sebagai tempatnya ya, sebagai atom itu di mana dia berada. Nah, sedangkan basis itu atom-atom yang nanti akan menempatkan space lattice atau kisi. Nah, jadi dengan adanya space lattice plus basis itu akan membentuk yang namanya crystal structure. Ya, ini untuk pengertian dasar struktur kristal. Nah, sedangkan space lattice kisi ini merupakan poin-poin yang nanti yang akan dilihat dari titik-titik ini ya. Kemudian kita bisa melihat vektornya juga. Jadi ada namanya lattice vektor. Kemudian juga dari lattice vektor ini ada rumus R sama dengan 2A plus 3B. Ya, jadi untuk rumus lattice vektor itu ada R LMN, LA plus LMB plus NC. LMN ini bilangan bulat. Nah, kemudian karena bilangan bulat artinya resultan dari vektor ini harus bilangan bulat. Nah, sehingga ketika ada struktur kristal seperti ini, di mana A dan B arahnya seperti ini, berarti resultan itu mengenai atom pada bagian ini ya, bagian kanan atas. Dan itu resultan dihitung dari kita lihat A ke atas itu berapa banyak, ada 1, 1, 2. Sehingga di sini dihitung 2A. Sedangkan B ke arah sumbu X itu ada berapa? 1, 2, 3 plus 3B. Ya, ini mengulang kembali untuk mata kuliah kalau nggak salah pengantar ini material. Nah, sedangkan untuk jenis kisi itu ada yang primitif, ada yang non. Mungkin ada yang masih ingat di sini yang mana yang termasuk primitif dan non primitif. Mungkin ada yang volunteer yang masih ingat.
Apa sih yang disebut primitif, sel primitif, ada apa yang disebut non primitif? Ini ada contoh satu. Sebentar ya, saya minum dulu. Ya, oke, saya ulang. Nah, ini contohnya ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada yang termasuk primitif dan non primitif. Nah, cuman yang mana yang termasuk primitif, yang mana termasuk non primitif? Ada yang masih ingat? Suara saya masih masuk ya? Tes tes. Masuk, Pak. Oke. Ada yang masih ingat mungkin? Mungkin izin menjawab, Pak. Oh ya, gimana? Adenisa 06191002 untuk yang primitif itu 14 Kak, Pak. Oke, 14. Adenisa. Ini yang primitif. Oke, saya simpan dulu. Ada yang lain? Ya, makasih jawabannya. Oke. Jadi yang primitif ini dia memiliki satu atom dalam satu kisi. Ya, jadi memiliki satu atom dalam satu kisi. Nah, jadi yang termasuk primitif itu ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, sedangkan ini yang nomor 4 memiliki lebih dari satu memiliki lebih dari satu kisi.